Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bil huda ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur mahfaz wa ayyin min al-watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiah, sehingga kita bisa dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kehadiran baginda Nabi akhir zaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman biadab menuju zaman yang beradab, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita sampai ke zaman yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumat ilan nur. Hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Karena salat subuh ini keutamaan-keutamaan yang sangat besar, karena yang sangat berat. Karena setiap yang berat kita lakukan seperti sabar, menahan amarah, itu berat kita tahan. Karena setiap yang berat pasti berbesar juga pahalanya. Salat subuh ini termasuk salat yang istimewa. Di antara salat tarawih yang wajib yang paling istimewa itu adalah salat subuh. Daripada utama-utamanya ialah salat subuh itu dapat menghindari kita dari api neraka. Salat subuh juga akan dapat membawa kita mengikuti kita sampai di surga. Dalam salat subuh itu juga kita akan diberikan pahala seperti pahala orang-orang yang melaksanakan salat malam sepanjang malam. Dalam salat subuh ini juga pada hari kiamat nanti diri kita bercahaya, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berkaya. Orang yang berkaya punya harta yang banyak, punya mobil yang banyak, dan juga punya pula rumah yang besar. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kaya dia bangun di sebelum subuh dan dia melaksanakan sholat sunnah subuh sebelum subuh. Itukah orang yang paling kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu keutamaannya itu salat subuh ini adalah sholat yang paling istimewa di antara sholat-sholat yang lain. Hadirin rahimani rahimakumullah. Berkenaan pada bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk berbanyak sedekah. Karena salah satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah di Ramadan afdal sedekah. Bersedekah di bulan Ramadan sebaik-baiknya sedekah. Jadi bulan Ramadan ini Allah SWT menjamin bagi orang-orang yang rajin bersedekah, maka Allah akan berjanji padanya, akan memberikan kepadanya keutamaan dan kemuliaan baginya di orang-orang yang bersedekah. Bagaimana seorang ulama yakni Imam Ibnu Hajar Al-Athami, beliau sudah mengumpulkan hadis ratusan hadis yang berkenaan tentang sedekah. Bagaimana yang beliau mengumpulkan di sebuah kitab, nama kitabnya Al-Inafah fi Majaz Shadaqah. Ini nama kitab yang dikumpulkan oleh ulama yang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Athami. Bagaimana keutamaan bagi orang-orang bersedekah, maka ia salah satunya akan diampuni dosanya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekah akan dapat mengampuni dosanya sebagaimana air yang menyiram api. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang bersedekah senantiasa mengampuni dosanya, ibaratkan air yang disiram dari sebuah api. Air yang disiram oleh sebuah api, maka api itu akan seperti ada padam. Begitu pula dengan orang sedekah, orang yang bersedekah,
senantiasa dia berada sedekah mengeluarkan, menyisihkan hartanya untuk bersedekah, maka senantiasa Allah ampuni dosanya. Yang kedua, dengan sedekah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengiringi kita menjadi bantuan. Sedekah ini akan menjadi bantuan kita pada hari kiamat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7 jenis manusia yang nanti dibimbing, dibantu dan bantuan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang berbantuan dan pada hari kiamat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah memberinya dari tangan kanannya, lalu ia menyembunyikan amanannya itu, bahkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang memberi tangan kanannya, tangan kiri tidak mengetahui. Karena banyak orang bersedekah agar dia sama manusia yang akan bersedekah. Banyak orang yang ibadah, ada melaksanakan salat sunnah, ada banyak manusia yang hanya melaksanakan salat sunnah. Hanya semata-mata mengharap dari pujian manusia. Kata dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Kalau ia sedekah karena semata-mata menghargai Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa pula Allah meyakini ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila dia sedekah hanya sekadar mengharap pujian manusia, agar dengan manusia yang akan sedekah, dia menjadikan salat agar dia tidak sama orang lain dia akan salat, maka hal seperti ini yang orang lain sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang merugi, maka apakah beruntung orang-orang yang merugi yang dari azab kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu ialah orang-orang